Publik menuntut investigasi menyeluruh terkait insiden tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Insiden yang merenggut nyawa 16 orang dan puluhan lainnya luka, apakah karena human error atau persoalan persinyalan atau bahkan manajemen operasional? Hingga kini penyebab kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam lalu masih misteri. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah turun melakukan investigasi. Insiden yang diawali KRL relasi Bekasi Cikarang tertemper taksi listrik di perlintasan Sebidang, Jalan Ampera Bekasi itu menjadi awal petaka. Lantaran kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya tak sempat berhenti hingga terjadi tabrakan keras dengan KRL yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Imbas evakuasi, insiden tertemper taksi. Ketua Tim Hukum KNKT Anggo Anurogo memastikan investigasi masih berjalan. Baik Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi maupun Direktur Utama KAI Bobi Rashidin sama-sama enggan berspekulasi terkait penyebab kecelakaan dan menyerahkan sepenuhnya terhadap hasil investigasi KNKT. Menurut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, insiden di Bekasi Timur menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi perkereta-apian di Indonesia. Sementara pengamat transportasi Dede Herlambang menilai tidak hanya menyoroti persoalan klasik, yakni perlintasan Sebidang yang kerap memakan korban. Dede juga menyinggung terganggunya sistem persinyalan kereta api saat insiden terjadi. Memang sudah ada kereta di depan berhenti, biasanya sinyal sebelumnya itu berwarna kuning, lalu merah. Tapi juga kenapa tiba-tiba kemarin juga lihat tayangan dari asisten masinis dari hijau kok bisa merah. Jadi kita juga tidak tahu kok bisa begitu. Karena kalau dari pengalaman sebelumnya banyak kejadian kereta api perlintasan Sebidang juga di antara Bekasi, misalnya Bekasi sampai Jakarta itu kan sering juga di sana juga banyak perlintasan liar dan juga banyak perlintasan ilegal juga, tapi juga tidak sampai merusak persinyalan. Di kondisi ini juga makanya ini kan kita analisis ini kan masih banyak yang liar gitu ya. Tapi nanti mungkin tadi Ketua KNKT sudah menyatakan bahwa 3 bulan akan ada output mengenai hasil investigasi. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan, perlintasan Sebidang baik ilegal maupun resmi harus tetap dijaga dan diberi palang pintu perlintasan. KD mengakui perlintasan Sebidang masih menjadi masalah yang cukup banyak dijumpai di daerahnya. Di perlintasan kereta api Jalan Ampera Bekasi sendiri diketahui tidak memiliki palang pintu resmi. Perlintasan yang berjarak sekitar 50 meter dari Stasiun Bekasi Timur itu memiliki lebar perlintasan kurang lebih 5 meter. Kendaraan yang melintas cukup padat, mulai dari truk, mobil hingga motor berlalu lalang. Perlintasan hanya dijaga warga sekitar. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.